Halo semua, selamat datang kembali di Wihartono Media. Ini adalah video pembahasan soal tentang rangkaian listrik dinamis arus searah, soal nomor 2. Jadi video ini adalah lanjutan pembahasan soal yang nomor 1 yang sudah saya upload. Dan jika kalian belum menonton video tersebut, silahkan tonton, tinggal klik linknya di bagian sini, lalu tonton video tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua, di mana katanya dikasih gambar rangkaian seperti ini, ada sebuah baterai dihubungkan dengan 7 resistor seperti gambar ini. Pertanyaannya ada 3, tentukan hambatan pengganti atau hambatan total, tentukan arus pada R3, dan tentukan daya yang terpakai pada R5. Oke, kita mulai pembahasannya ke pembahasan yang pertama, yaitu menentukan hambatan pengganti. Jadi hambatan pengganti ini sama maksudnya dengan hambatan total. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai menentukan hambatan totalnya, kita harus tahu dulu bagaimana aliran arus pada rangkaian ini. Arus keluar dari baterai, dari kutub positif, berarti di sini arusnya ke atas. Ya, arus tersebut namanya arus total, dan kemudian arus total belok ke kanan, melewati R1. Nah, di sini arus total terbagi menjadi 2. Ada yang menjadi arus A, kita misalkan namanya arus A, ke kanan melewati R2 dan seterusnya ini. Kemudian ada juga yang ke bawah melewati R3. Kita namakan sebagai arus B. Oke, selanjutnya di sini arus A terbagi lagi karena dia menemukan lagi titik percabangan. Jadi arus A terbagi lagi menjadi 2, yaitu arus C yang pada bagian kanan, kemudian arus D yang turun ke bawah. Oke, jadi sekali lagi di sini arus A terbagi menjadi arus C yang ini dan arus D yang ini. Nah, di sini arus C dan arus D bertemu kembali menjadi arus A. Karena tadi sini arus A terbagi menjadi arus C dan D, maka ketika arus C dan D ketemu, maka akan kembali menjadi arus A. Dan di sini arus A di titik ini ketemu lagi dengan arus B, dan dia akan bergabung lagi menjadi arus total. Dan akhirnya sampai pada kutub negatif baterai. Nah, seperti inilah aliran arus pada rangkaian ini. Dan setelah menentukan alirannya, kita harus lihat ada tidak percabangan pada rangkaian ini. Oke, tadi kita lihat di sini arus total terbagi menjadi 2, yaitu arus A dan arus B. Kemudian arus A juga terbagi menjadi 2, arus C dan arus D. Jadi kita temukan di sini dua percabangan, dan bukan cuma itu, kedua percabangan ini berkaitan sama satu sama lainnya. Nah, kalau seperti ini modelnya, kita harus selesaikan dulu yang bercabang atau yang paralel, tah? Nah, karena di sini arus total terbagi menjadi arus A dan arus B, tetapi arus A terbagi lagi menjadi arus C dan arus D. Maka kita harus selesaikan dulu dari percabangan yang paling ujung. Jadi kita selesaikan percabangan arus A yang menjadi arus C dan arus D terlebih dahulu. Oke, kita mulai pembahasannya. Di sini arus A terbagi menjadi arus C yang melewati R4 dan R5, dan arus D yang melewati R6. Kemudian, karena arus C dan arus D merupakan pasangan atau kelompok arus cabang, maka R45 dan R6 merupakan pasangan resistor yang tersusun atau terangkai secara paralel. Jadi di sini pada bagian yang pertama, yang paralel adalah R45 atau gabungan antara R4 dan R5 berpasangan dengan R6. Oke. Nah, kita anggap itu sebagai paralel pertama atau RP1. Rumusnya kan sama seperti soal yang pertama. Karena di sini cabangnya cuma 2, maka di sini per A tambah B saja. Oke. Berarti RP1 sama dengan KPK. KPK dari mana? Berarti dari R45 dengan R6. R45 itu kan dilewati oleh arus yang sama ya. Jadi R4 arus C, R5 juga arus C. Maka R45 kita dapat dengan menjumlahkan 1 dan 2. 1 tambah 2, 3. Berarti KPK dari 3 dan 6. Oke. Jadi KPK dari 3 dan 6. Antara 3 dan 6 itu bilangan yang bisa membagi habis 3 dan 6 itu bisa juga angka 6. Atau bisa 12, 24, dan seterusnya. Oke, saya pilih angka 6. Kemudian untuk nilai A itulah 6 KPK ini dibagi dengan R6. Berarti 6 dibagi 6. Itu sama dengan 1. Kemudian B itu adalah KPK dibagi R45.
R45 kan 3 ya. Berarti 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Sehingga RP1 itu adalah 6 per 3. 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Oke, setelah RP1 ini atau R4, 5, dan 6 kita gabung, kita bisa ubah sedikit rangkaiannya menjadi seperti ini. Jadi, yang ini tadi, percabangan ini sudah tidak ada, sudah disederhanakan menjadi RP1 yang nilainya 2 ohm. Kemudian untuk arusnya bagaimana? Kita cek kembali. Arus total melewati R1 terbagi di sini arus total menjadi IA dan IB. Oke, jadi yang ini dia. Cuman di sini cabangnya sudah tidak ada, sudah disederhanakan menjadi RP1. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat masih ada yang bercabang, yaitu arus total terbagi menjadi IA dan IB. Nah, berarti IA dan IB merupakan kelompok atau pasangan arus cabang. Jadi sekali lagi IA dan IB itu adalah kelompok arus cabang, sehingga gabungan antara R2 dengan RP1 itu paralel dengan R3. Berarti kita temukan lagi yang paralel, sehingga kita cari lagi namanya RP2, karena ini paralel yang kedua ya, yang ini. Oke, sekali lagi yang paralel adalah gabungan antara R2 dan RP1. Kalau untuk menggabungnya kita tinggal jumlahkan saja 4 ditambah 2 ya. Kenapa? Karena antara R2 dan RP1 sama-sama dialiri oleh arus A. Oke, jadi kita tambah sehingga yang paralel adalah antara ini R2 dengan RP1 dengan R3. Nah, rumusnya sama kayak tadi, KPK per A tambah B. Nah, KPK dari gabungannya ini kan tadi 6, sedangkan ini adalah 3. Nah, KPK dari 6 dan 3 atau bilangan yang bisa membagi 6 dan 3 itu adalah 6 juga, bisa. Per A-nya adalah 6 atau KPK dibagi R3 atau yang nilainya 3. Jadi 6 bagi 3 itu sama dengan 2. Kemudian KPK lagi 6 dibagi dengan gabungannya ini. 4 tambah 2 kan 6 ya. Berarti 6 dibagi 6 itu sama dengan 1. Sehingga RP2 itu nilainya adalah 6 per 2 tambah 1 kan 3. Berarti 6 per 3 nilainya juga sama dengan 2. Nah, setelah ini kita sudah gabung, maka kita bisa membuat ulang rangkaiannya menjadi lebih sederhana. Jadi cabang ini sudah tidak ada, tinggal seperti ini modelnya. Jadi ini adalah RP2. Jadi yang ini tadi itu gabungan dari semua ini. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa rangkaiannya sudah menjadi lebih sederhana, di mana tinggal 3 rangkaian, dan arus yang mengalir pada setiap rangkaian itu sama, yaitu I total. Nah, untuk menggabung ketiga rangkaian ini, kita tinggal terapkan cara seri, karena ketiga rangkaian ini yang kita menggabung dialiri oleh arus yang sama. Jadi RS-nya sama dengan R1 tambah RP2 tambah R7. Jadi R1, RP2, R7. Nah, untuk menggabungnya kita tinggal tambah, berarti tinggal masukkan angka-angkanya. R1 nilainya adalah 1, RP2 kita sudah dapat tadi ini, 2 ohm, dan R7 juga nilainya 1. Sehingga RS-nya atau R serinya adalah 4 ohm. Oke, nah setelah ketiga ini digabung, rangkaiannya berubah menjadi seperti ini. Jadi sisa 1 saja, ya. Jadi 3 ini sudah digabung, jadi sisa 1. Dan karena ini tinggal 1, maka inilah yang dimaksud sebagai hambatan pengganti atau hambatan total. Yang nilainya sama dengan R seri, yaitu sebesar 4 ohm. Oke, seperti itu pembahasan untuk soal yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Jadi di sini pertanyaannya adalah arus pada R3. Oke, jadi tadi pada pertanyaan yang pertama kita sudah dapatkan R total itu sama dengan R seri yaitu 4 ohm, RP1 2 ohm, dan RP2 juga 2 ohm. Sekarang pertanyaannya berapa arus pada R3? Oke, R3 itu yang mana ya? Oke, yang ini dia. Berarti pada arus berapa arus pada R3? Nah, kita sudah tadi namakan bahwa arus pada R3 itu namanya IB. Berarti IB-nya berapa? Seperti itu. Nah, satu lagi yang perlu kita ingat bahwa untuk bisa mencari arus di setiap resistor, kita harus tahu hambatan pengganti. Oke, sudah ya, ini 4 ohm. Dan juga kita harus tahu yang namanya arus totalnya. Jadi kita harus cari dulu arus total. Walaupun tidak ditanya, kita perlu tahu. Nah, untuk itu kita cari dulu pertama arus total. Rumusnya seperti soal pertama tadi adalah V total per
R total. Di mana V total itu adalah tegangan baterai dan R total itu adalah hambatan total atau hambatan pengganti yang tadi sama nilainya dengan 4 ohm. Sehingga di sini adalah 12 V total V baterainya per R total atau R seri itu 4. Oke, jadi totalnya adalah 12 bagi 4 sama dengan 3 ampere. Oke, kita sudah dapat arus total. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan intinya yaitu arus pada R3. Perhatikan di sini, R3 itu merupakan rangkaian atau resistor yang merupakan percabangan. Dan percabangan R3 itu adalah pada percabangan paralel yang kedua. Jadi ingat R3 itu tempatnya di mana. Oke, kita harus cek bahwa R3 itu ada di percabangan paralel yang kedua, bukan paralel yang pertama. Oke. Nah, sehingga ketika kita mau terapkan konsep tegangan atau beda potensial, jadi seperti ini. Tegangan pada R3, kita sebut saja namanya tegangan B, karena R3 itu dilewati oleh arus B ya. Jadi VB atau tegangan pada R3 ini, itu sama dengan tegangan paralel 2-nya, tegangan paralelnya. Nah, karena R3 ini adalah pada paralel 2, maka di sini sama dengan tegangan paralel yang kedua, bukan paralel yang pertama. Oke, ingat ya baik-baik. Nah, untuk VB berarti rumusnya tinggal I kali R. Nah, kita tinggal lihat pada tegangan di sini arusnya arus apa? Oke, arus B, berarti I-nya adalah IB. Kemudian R-nya adalah R3, berarti di sini juga R3. Sama dengan tegangan paralel yang kedua, itu kan rumusnya I kali R juga. Oke, kita lihat pada paralel yang kedua, arus apa yang mengalir di situ. Pada paralel 2, ini paralel 2 ya. Oke, itu yang mengalir adalah arus total. Maka I-nya adalah I total, dan R-nya adalah R paralel yang kedua, berarti RP2 ini. Oke, sehingga persamaannya jadi seperti ini. Yang kita mau cari adalah IB, jadi IB tetap R3 itu nilainya adalah 3 ohm. Berarti 3 di sini sama dengan arus total. Arus totalnya kita sudah dapat tadi nih 3 ampere. Berarti di sini 3 dan RP2 juga kita sudah dapat sama dengan 2 ya. Oke, berarti di sini adalah 2. Sehingga IB adalah ini kan 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian IB-nya berarti 6 dibagi dengan 3. Berarti IB-nya adalah 6 bagi 3 sama dengan 2 ampere. Oke, kita sudah dapat pertanyaan ini. Arus pada R3 atau IB arusnya itu nilainya adalah 2 ampere. Nah, sekarang ini adalah pertanyaan ketiga dari soal nomor 2 ini. Berapa daya yang terpakai pada R5? Oke, kita lihat R5 itu yang ini ya. Oke, nah pertanyaannya adalah daya. Daya listrik itu rumusnya ada bisa berbagai macam. Pertama, daya itu bisa V dikali I. Tegangan dikali arus. Berarti kalau misalkan daya di sini, harus ditahu berapa arus di sini, berapa tegangan di sini. Oke, yang kedua, bisa pakai rumus V kuadrat per R. Jadi daya itu V kuadrat per R. Nah, berarti kalau kita mau cari daya di R5 ini, berarti harus tahu berapa tegangan di R5 dan berapa hambatan di R5. Dan rumus yang ketiga itu adalah pakai rumus yang gini. P sama dengan I kuadrat dikali R. Ya, I kuadrat dikali R. Berarti kalau kita mau cari daya pada R5 ini, kita harus tahu berapa arus yang lewat di sini dan berapa R yang di sini. Oke. Nah, saya akan memilih cara yang ketiga karena dengan mudah saya bisa dapatkan arus yang ada di sini, yaitu arus C, dan R-nya kan sudah ada. Oke, jadi saya pakai rumus I kuadrat dikali R. Nah, tetapi di sini saya baru dapatkan nilai R, yaitu 2 ohm. Arusnya belum ada. Berarti saya harus cari dulu arusnya. Dan pada R5 ini arusnya adalah arus C. Oke, perhatikan di sini. Arus C atau R5 itu ada pada percabangan yang di ujung. Berarti dia adalah percabangan 1 ya, atau paralel 1, paralel yang pertama. Nah, di sini pada paralel yang pertama itu terbagi menjadi paralel yang pertama sebenarnya terbagi dari 2 arus, yaitu arus C dan arus D. Oke, jadi arus C dan arus D. Kemudian berarti kita bisa pakai konsep tegangan untuk mencari arus C ini. Jadi tegangan pada percabangan C itu sama dengan tegangan pada percabangan D sama dengan tegangan pada percabangan atau tegangan pada
paralel yang pertama atau paralel 1. Jadi V pada C itu sama dengan V pada paralel 1. V itu rumusnya adalah I kali R. Nah, karena di sini arus yang mengalir adalah arus C, maka I-nya adalah IC. Dan pada cabang yang ini, R-nya ada 2, yaitu R4 dan R5, maka R45 untuk R-nya. Sama dengan V paralel 1. Oke, rumusnya juga sama, I dikali R. Nah, perhatikan pada RP1 yang mengalir itu adalah arus A. Jadi perhatikan ya, pada RP1 ini yang mengalir arus A, bukan arus total. Berarti yang kita harus gunakan di sini adalah arus A, dan R-nya adalah RP1. Oke. Nah, tetapi kita belum punya arus A di sini. Ya, kita baru punya ini dari soal-soal yang sebelumnya, dari pertanyaan yang sebelumnya, kita belum punya arus A. Kita harus cari dulu kalau begitu arus A-nya. Perhatikan, arus A itu di sini ya, atau di sini. Nah, tadi katanya arus total itu adalah arus A tambah arus B. Jadi arus total itu adalah arus A tambah arus B. Arus totalnya kan sudah ada, nilainya adalah 3. Arus A belum ada, dan arus B itu adalah 2 ya. Jadi kita sudah dapat tadi pada bagian yang ini, arus B-nya adalah 2 ampere. Sehingga kita dengan mudah bisa mendapatkan, oh arus A ternyata adalah 1. Kan 3 sama dengan arus A tambah 2, berarti arus A pasti 1. Oke, jadi arus A di sini adalah 1. Nah, sekarang semua sudah ada, kecuali arus C yang kita memang mau cari. Jadi di sini arus C kali R45, R4 dan R5 artinya. Berarti kita tinggal tambah R4 1, R5 2. Berarti 1 tambah 2, 3. Sama dengan arus A. Tadi yang ini ya, arus A itu 1. Kemudian RP1. RP1 kita sudah dapat tadi 2. Berarti di sini adalah 2. Sehingga arus C adalah 1 kali 2, 2 dibagi dengan 3. Berarti 2 per 3 ampere. Oke, kita sudah dapat arus C dan sudah ada R5-nya. Berarti untuk mencari daya pada R5, kita tinggal masukkan rumusnya seperti ini. P sama dengan IC kuadrat kali R5. Karena yang kita mau cari sekali lagi daya yang di sini. Berarti arus yang di sini dan hambatan yang di sini. Oke, tinggal kita substitusi angka-angkanya. IC itu tadi 2 per 3 atau 0,66. Kalau kita berarti saya jadikan desimal aja ya, supaya gampang dikerjakan. Berarti IC kuadrat 0,66 kuadrat dikali R5 itu adalah 2. Oke, berarti P sama dengan 0,66 kuadrat itu adalah segini, 0,4356. Boleh disederhanakan. R5 tetap saya tulis lagi 2. Jadi P itu tinggal ini dikali 2. Itu sama dengan 0,8712. Satuannya adalah watt. Jadi daya yang sampai di sini itu adalah, atau daya yang terpakai di sini di R ini itu adalah 0,8712 watt. Oke, jadi sekali lagi kita bisa mencari apapun yang diminta oleh soal di setiap resistor kalau kita tahu berapa arus yang mengalir pada resistor tersebut. Mau daya, mau energi, itu bisa dengan mudah kita dapatkan. Oke, demikian untuk pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini, like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video terbaru channel ini. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya.